Ketika kita melewati tempat yang menyediakan daging panggang lezat di atas api, aromanya saja sudah menyenangkan kan? Aromanya sungguh lezat. Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab bersama di bawah pimpinan Pak Yohanes, guru kita yang setia, dan saya Oti Priambodo, tuan rumah Anda. Dan kita sedang mengikuti seri tentang Kitab Imamat. Saudara, hari ini kita memulai seri pelajaran baru yaitu Kitab Imamat. Kitab yang membahas tentang karakter Allah yang kudus dan benar. Dan tema kita kali ini adalah di mana ada asap, di situ ada ibadah. Pak Yohanes akan mempersiapkan tantangan lain. Apakah Anda siap? Bergabunglah dengan kami dan temukan kekayaan yang terdapat dalam kitab ketiga dalam Alkitab. Saudara, kita bersyukur boleh kembali belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dari kitab suci, dan kita sudah belajar dari kitab Keluaran. Kita akan melihat bagaimana sesuatu yang luar biasa Allah berikan kepada kita, dan kita tahu bagaimana Tuhan itu bekerja dengan cara-cara yang hebat, menuntun, memimpin umatnya, dan Allah juga menata semuanya dengan baik. Nah, sekarang saya mengajak kita akan melihat kitab Imamat, kitab yang dikenal sebagai kitab ketiga Musa. Ketika bilang kitab Imamat, pasti kita berpikir, waduh ini banyak aturan-aturan, banyak hal-hal yang kita akan baca, bagaimana mereka melakukan sesuatu ketika mereka menyembah dan memberi persembahan kepada Tuhan. Kitab Imamat kita tahu dimulai dengan frase Tuhan memanggil. Ini sebutan bagi kitab ini, Veikra, itu adalah kata Ibrani yang digunakan pada frase pertama kitab ini. Kitab ini disebut Imamat karena versi Yunani dalam Perjanjian Lama. Sedangkan Septuaginta menyebutnya sebagai Imamat. Tema utamanya, seperti kitab Keluaran, ini mencakup seluruh gagasan tentang kehadiran Allah. Dan sekarang dalam kitab Imamat, temanya adalah karakter Allah yang kudus dan benar. Jadi kitab Keluaran itu bicara mengenai kehadiran Allah. Kitab Imamat itu temanya adalah karakter Allah yang kudus dan benar. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana Israel dapat memiliki hubungan dengan Allah yang kudus dan benar dalam perjanjian yang dimiliki antara Israel dengan Allah? Nah, pada hari ini kita akan fokus terutama kepada tema dari kitab Imamat. Ini kita lihat di mana ada asap, di situ ada persembahan. Kita memahami ya maksudnya. Jadi ada sesuatu yang dibakar. Jadi kita tidak sedang membicarakan api di sini ya, melainkan penyembahan kepada Tuhan melalui hal ini. Bagian pertama kitab Imamat itu berkaitan dengan peraturan tentang kurban. Dan ini akan berlanjut hingga pasal yang ke-7. Ada korban dan persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan dalam semacam ritual yang dilaksanakan. Ada persekutuan antara umat Tuhan dengan Tuhan sendiri. Nah, kitab Imamat itu sekilas tampaknya kurang menarik dan populer. Namun yakinlah bahwa semua orang yang mendedikasikan diri untuk mempelajari kitab ini nantinya akan mendapat manfaat yang besar, karena mustahil untuk memahami perjanjian baru dan pentingnya perbuatan Kristus tanpa memahami kitab Imamat terlebih dahulu. Jadi jangan merasa, waduh ini nggak populer, ini untuk apa dan sebagainya, aturan-aturan, cara ibadah, cara persembahan, cara potong, semuanya kita merasakan aneh. Tetapi semuanya ini tujuannya supaya kita memahami bagaimana Kristus berkorban bagi kehidupan kita. Nah, ketika kita mempelajari kitab Imamat, kita perlu berfokus pada dua hal penting. Apa itu? Yang pertama-tama, kita harus memahami bahwa kitab ini memiliki namanya urutan. Urutan ini dimulai sebagai kelanjutan dari apa yang kita temukan di akhir kitab Keluaran. Ya, sebenarnya ada sebuah buku pedoman ibadah yang dimulai dari kitab Keluaran 25. Dimulai dengan perintah untuk membangun apa? Kemah suci.
Kemudian berlanjut hingga Imamat, hingga Bilangan, pasal yang ke-10. Nah, buku ini merupakan semacam buku pedoman ritual. Bagaimana kita penyembahan. Buku pedoman ini berfungsi untuk mengatur dan membimbing umat agar mereka dapat bersekutu dengan Allah, bagaimana mereka harus menyembah Allah, mengakui kehadirannya. Dan tentunya buku ini ditujukan untuk jemaat, untuk umat yang ada saat itu. Nah, saudara, buku ini tidak secara khusus ditujukan untuk para imam besar. Kitab ini sangat menarik karena apa? Membantu kita memahami bagaimana orang-orang dapat mendekatkan diri kepada Allah di Perjanjian Lama. Dan semuanya itu harus melalui yang namanya pengorbanan demi pengorbanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita penting sekali mempelajari kitab Imamat. Karena nanti akan ada korelasinya dengan kitab Ibrani. Ini semacam tafsiran yang ditulis berdasarkan kitab Imamat. Dan perlu kita tekankan bahwa kitab ini sangat menarik karena di dalamnya kita akan belajar tentang bagaimana sih yang namanya hidup kudus dan benar, apa yang disebut dengan kemurnian ritual dan seremonial, yang semuanya sangat penting karena menjelaskan apa yang kudus dan murni dan apa yang tidak, menunjukkan beratnya dosa, bagaimana dosa itu dapat dibersihkan dan diampuni, dan banyak hukum ritualistik yang merujuk pada makanan dan makan bagaimana, kemudian kehidupan seksual, kehidupan yang intim, dan hal-hal menarik lainnya yang berkaitan dengan keadilan sosial dan bagaimana kita seharusnya berperilaku dalam situasi ibadah di hadapan Tuhan. Jadi semuanya ditata, diatur supaya kita mengingat bahwa kita sedang menyembah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat pasal pertama dari kitab Imamat, kitab suci mulai dengan mengatakan, Tuhan memanggil Musa dan berbicara kepadanya dari kemah pertemuan. Dia berkata, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Saudara, kita harus ingat bahwa kemah suci telah dibangun. Kemah suci ini memiliki serambi besar, di mana mezbah utama ada di dalamnya. Kemudian juga ada namanya baskom perunggu, tempat pencucian dan sebagainya. Nah, bagian dalamnya itu merupakan kemah pertemuan. Jadi Allah, Tuhan, memberi perintah kepada Musa dan memberitahunya bagaimana mereka harus bersikap dan bertindak ketika mempersembahkan korban. Di sini jelaskan ada korban ternak. Penting untuk dicatat bahwa orang Ibrani membedakan kawanan besar yaitu sapi dan lembu jantan dan lembu jantan secara umum. Dengan kawanan kecil sebagian besar terdiri dari domba dan kambing. Pada dasarnya ini semua hewan yang serupa termasuk dalam kawanan tersebut. Jadi pasal pertama di sini akan membahas tentang kurban-kurban ini yang disebut Holocaust. Kata Holocaust ini sangat terkenal saat ini karena apa yang terjadi pada Perang Dunia Kedua di Eropa. Tetapi istilah aslinya berarti sesuatu yang bangkit. Ini berkaitan dengan istilah Ibrani yang merujuk pada asap yang mengepul dari korban. Asap yang mengepul dari korban ditujukan kepada Tuhan. Jadi apa sebenarnya Holocaust itu? Ya, Holocaust adalah semacam persembahan ternak, baik dari yang dianggap ternak yang besar-besar maupun kecil. Dan mereka dibakar di hadapan Tuhan di atas mezbah sebagai korban persembahan. Hewan-hewan itu dibakar seluruhnya. Seluruhnya. Makanya kata Holocaust juga berarti dibakar seluruhnya. Dan untuk korban ini, saudara, hukum Taurat menyatakan bahwa seekor hewan jantan yang sehat sempurna harus dipersembahkan tanpa cacat dan dipilih dari antara harta milik orang yang mempersembahkan. Jadi pilihan benar, tidak asal kasih, enggak. Gagasan umum di balik kurban bakaran adalah pendamaian atau penebusan dosa. Dan juga untuk apa? Mengungkapkan pengabdian yang spesial kepada Tuhan itu sendiri. Jadi ini ada relevansi utama dari korban bakaran dan yang dijelaskan secara detail di pasal yang pertama. Gagasan utama yang bisa kita lihat di sini adalah demonstrasi pengabdian
dan ketaatan kita kepada Tuhan sesuai dengan apa yang kita perhatikan di pasal pertama dari kitab Imamat ini. Ya, saudara, penting untuk menunjukkan bagaimana seseorang menunjukkan bukti dia mengabdi kepada Tuhan. Kan tidak bisa bilang kita, aku menyembahmu, buktinya apa? Dalam konteks perjanjian lama harus ada yang dibawa dipersembahkan, begitu ya. Ada sapi yang terbaik, ada lembu yang terbaik, ada kambing, domba yang terbaik yang harus dibawa. Dan kita perhatikan saudara, di kitab Imamat ini, kita diberitahu bahwa ada lembu jantan, dibawa ke hadapan Tuhan, disembelih, dan para imam itu menuangkan darah hewan itu ke sisi-sisi mezbah, kemudian mengulitinya dan memotong-motongnya. Nah, setelah itu kita lihat ada api akan dinyalakan, kemudian dibakarlah itu, dilakukan oleh imam, tentunya ini dari keturunan Harun, dan mereka akan menata kayu api di atasnya. Para imam akan menata potongan-potongan, termasuk kepala dan lemaknya di atas kayu yang terbakar di atas mezbah, dan segala sesuatu di atas mezbah akan terbakar, dan persembahan itu akan naik kepada Tuhan. Ada bau yang harum, aroma yang harum dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi dalam pengertian ini, kurban dipersembahkan sebagai tanda pengabdian khusus kepada Tuhan. Itu adalah persembahan umum untuk dosa, dan kita juga perlu menunjukkan detail kecil yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa korban dipersembahkan sesuai dengan harta orang tersebut. Jadi kan kalau banyak punya, ya beri yang terbaik, yang bagus, yang besar begitu ya. Jangan yang biasa-biasa, nggak boleh. Itu artinya kita beri yang spesial ya. Ini ada kemungkinan ya, misalnya seseorang itu ya karena tidak ada, katakanlah miskin begitu, dia akan bawa seekor burung atau merpati atau sesuatu serupa sebagai persembahan sesuai dengan kemampuan. Nah, imam akan membawa burung itu ke mezbah, mematahkan lehernya dan membakarnya sambil memercikkan darah hewan itu ke sudut-sudut mezbah. Maka burung ini juga akan dibakar seluruhnya di atas mezbah, dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban. Ya, dengan ini kita bisa memahami bahwa bangsa Ibrani memilih sikap untuk tunduk di hadapan Tuhan, dan juga bahwa dosa itu dinilai sebagai sesuatu yang serius, dan ini merupakan sesuatu yang konkret dari gagasan dari masyarakat yang saat itu, yang kebanyakan mereka karena peternakan gitu ya, banyak berternak. Ini sesuatu yang penting dalam hidup mereka. Bagaimana sesuatu yang mereka sudah pelihara, mereka sudah besarkan, ini harus dipersembahkan. Ada pengorbanan yang diberikan. Nah, ketika kita sampai pada pasal 2, jadi kita akan menemukan sekarang di pasal 2 itu korban jenis lainnya. Ada elemen lain dari sistem korban ini sangat menarik, karena kebanyakan orang mungkin belum mengetahuinya. Persembahan kedua yang dijelaskan di sini pada pasal kedua itu adalah persembahan biji-bijian, yang mencakup beberapa jenis biji-bijian. Karena kan mereka peternakan dan pertanian begitu ya. Pada dasarnya idenya itu adalah mempersembahkan hasil bumi, hasil panen yang ditanam, dituai, kemudian dipersembahkan kepada Allah. Saudara, gagasan mempersembahkan biji-bijian ini kemungkinan besar berkaitan langsung dengan kita kenal pada masa itu ada gandum yang menghasilkan tepung. Maka sebagai simbolis dari biji-bijian ini dibawa ke altar dan dibakar di hadapan Tuhan sebagai persembahan. Sisanya disimpan oleh para imam untuk dimakan dan dipanggang menjadi roti yang dikenal sebagai roti tak beragi. Kemudian juga garam. Itu menjadi bagian dari persembahan, karena pada masa itu garam itu merupakan barang yang langka, yang sulit ya. Itu harus dipersembahkan. Sekarang kan ke warung depan sudah bisa beli garam dengan harga katakanlah 5.000 begitu udah dapat garam. Nah, zaman dulu enggak sembarangan orang punya garam. Jadi garam juga dipersembahkan sebagai sesuatu yang luar biasa yang dikorbankan sebagai rasa ucapan syukur kepada Tuhan karena mereka sudah dapat panen, panennya menghasilkan, kemudian dari apa yang didapat dari panen itu dipersembahkan, apalagi panen buah yang pertama begitu, itu pertama diberikan kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi ini merupakan cara yang konkret bagaimana kita mengakui kehadiran Tuhan, kita mengakui kebesaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan umat pada masa itu. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan belajar kitab Imamat, sebenarnya kita belajar bagaimana umat itu memberikan pengorbanan, persembahan kepada Tuhan yang telah hadir di tengah-tengah hidup mereka sebagai rasa syukur. Makanya kita harus ingat, di mana ada asap pada masa itu ya, di situ ada penyembahan. Jadi kalau zaman sekarang di mana ada asap, mungkin di situ ada yang bakar ikan begitu ya, atau mungkin ada yang sedang bakar sate.
zaman sekarang. Tapi pada masa itu di mana ada asap, maka di situ sedang ada penyembahan. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, program pemahaman Alkitab pasal demi pasal. Dan kali ini, kita sudah memulai seri baru kita tentang kajian kitab Imamat. Dan harus saya akui, bukan jenis literatur yang menjadi favorit saya. Tetapi tema kali ini menarik perhatian untuk saya. Kekudusan Allah. Namun, selama pelajaran kita begitu banyak ritual dan kurban. Mengapa semuanya itu perlu, Pak Yohanes? Ya, kita harus memperhatikan dan mencoba memahami apa yang sedang terjadi ya. Hal pertama yang berkaitan dengan seluruh gagasan tentang kurban ini adalah sesuatu yang nyata, sebuah fakta, sarana ya yang dimiliki umat untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ya, seperti pada saat sekarang lah, kita di gereja gitu kan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dalam bentuk uang atau mungkin dalam bentuk apa yang bisa kita persembahkan. Pertanyaannya apa Tuhan butuh kertas ya? Itu kan uang itu kertas ya. Tapi kenapa harus dipersembahkan kepada Tuhan? Kertas yang kita persembahkan. Tapi di dalam kertas kan ada nilainya. Jadi sebenarnya intinya tergantung pada masanya. Pada masa dulu memang yang dibawa itu apa yang paling berarti yang merupakan kehidupan mereka itu ya ternak. Ya biji-bijian hasil daripada panen. Karena mereka ada yang pertanian, peternakan itu yang dibawa kepada Tuhan. Harta benda mereka yaitu hewan dan hasil bumi. Itu yang dibawa sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Nah, ternak-ternak dibawa sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Nah, ini merupakan kenyataan ya bagi orang Ibrani pada masa itu. Dan sangat penting bagi kita memahami bahwa penalaran Alkitabiah di balik semua ini adalah bahwa orang-orang harus apa? Mengungkapkan hubungan mereka dengan Tuhan secara jelas dan konkret. Kita nggak hanya bilang, aku mengasihimu ya Tuhan. Tuhan bilang buktinya apa? Jadi pada masa itu ketika dibilang dia tunduk kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dia korban sesuatu. Itu ternak yang terbaik yang harus dibawa kepada Tuhan. Ini tidak mudah, saudara. Jadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, betapa seriusnya hidup kita jika kita terpisah dengan Tuhan. Ketika kita berdosa, itu harus ada korban yang harus diberikan. Jadi ketika seekor hewan mati, ini sesuatu yang baik yang dilakukan. Apa itu? Bahwa binatang itu harus yang paling baik, tidak boleh bercacat, tidak boleh bercela. Artinya berikan sesuatu yang terbaik. Demikian juga biji-bijian. Biji-bijian diberikan biji-bijian yang terbaik, jangan yang sudah berulat, yang rusak dibawa nggak boleh. Tuhan bisa murka, jadi berikan yang terbaik. Karena Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Jadi kita ingat ya, sejak kecil ini bangsa Israel telah melihat betapa pentingnya semua itu. Nah, yang dibahas di sini adalah hubungan antara hidup dan mati. Dan ketika seseorang anak mendengar kematian seekor hewan di dekatnya, ia tahu bahwa hal ini berkaitan langsung dengan dosa. Dan inilah mengapa kitab Ibrani kemudian menyatakan bahwa tanpa pencurahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Mereka ada lihat kenapa dilakukan ini, karena kita orang berdosa. Harus ada yang mati dan sebagainya. Yang dikorbankan adalah ternak, yang ada saat itu yang mereka sayangi, yang mereka hargai sebagai harta benda mereka. Itu yang mereka korbankan. Artinya dosa itu harganya sangat mahal. Oleh sebab itu, Tuhan mau memulihkan hubungan itu supaya manusia tetap memiliki relasi yang baik dengan Allah. Dengan cara apa? Mereka harus mengorbankan sesuatu pada masa itu dalam perjanjian lama, yaitu melalui pengorbanan ternak atau memberikan biji-bijian atau apa saja yang mereka miliki sebagai wujud persembahan mereka kepada Tuhan. Benar. Dan para pendengar kita, semua yang mengikuti Jalan 66 saat ini, saat kita mulai perjalanan menjelajahi kitab Imamat, pasal yang pertama dan yang kedua, mereka mungkin akan terkejut dengan semua ritual pada masa itu. Bau yang menyenangkan hati Tuhan. Ayat yang ke-17 pada pasal yang pertama mengatakan hal ini, dan juga pada ayat yang kedua, pasal yang kedua. Apa arti bau yang menyenangkan ini? Apakah Tuhan membutuhkan sesuatu yang baik agar dia bisa tenang dan tidak marah dengan apa yang dilakukan manusia di bumi ini, Pak Yohanes? Ya, di dalam Alkitab ini kan ada beberapa bahasa yang digunakan, kita sebut sebagai bahasa kiasan ya. Kedengarannya aneh. Artinya tidak semua yang kita baca tentang Tuhan itu harus dipahami secara harfiah.
Hal penting yang perlu diperhatikan bahwa metode sastra yang digunakan di sini merujuk pada bagaimana Allah menerima kurban-kurban ini. Nah, hal ini diungkapkan dengan tepat. Saya rasa sekarang pendengar yang mengikuti ini sudah bisa memahami dengan baik ya. Ketika korban dibakar, dipersembahkan di atas mazbah, aroma harum daging dan lemak yang dibakar akan dicium. Itu hanya semacam simbolik bagaimana sesuatu itu menyenangkan begitu ya, membuat orang senang. Jadi ketika mencium sesuatu, misalnya orang masak begitu, dia cium baunya, langsung rasa senang. Dan itu yang membuat orang itu pada akhirnya bahagia dan sebagainya. Jadi ini bahasa kiasan yang digunakan, bukan berarti mencium asapnya, bukannya. Tetapi aroma dari apa yang dibuat itu membuat rasa senang, rasa sesuatu sudah terjadi, ada pengorbanan, dan itu yang dilakukan di dalam kitab Imamat yang kita baca. Ya, ini mengingatkan saya pada acara barbecue yang cukup enak. Ya, ini bakar daging ya. Ini pasti enak ya, aromanya harum ya, lezat. Ya, saya yakin semua penggemar yang di sini pendengar mungkin suka bakar daging, buat acara, kemudian bakar ikan, pasti langsung lapar ini. Ya, bolehlah. Nanti selesai acara ini, selain dengarkan firman Tuhan, bolehlah bersama keluarga, tetangga boleh cari ikan atau beli daging begitu, dibakar, kemudian dimakan bersama-sama. Nah, ini sebenarnya melambangkan ya bagaimana Tuhan menerima korban-korban ini. Tuhan tidak benar-benar memiliki hidung atau apa saja. Enggak lah, itu kan kiasan saja. Nah, kata-kata yang digunakan dalam bagian ini menjelaskan dalam istilah manusia betapa Tuhan menerima kurban-kurban ini. Biar dipahami begitu ya. Jadi ketika mencium, itu kan berarti bahwa Tuhan itu menerima sebenarnya. Bukan berarti Tuhan itu seperti kita, bukan. Karena kita nggak bisa memahami Tuhan itu seperti apa. Hanya kita mau memahami sebagaimana adanya kita. Makanya kita bilang dia mencium bau aroma itu dan dia berkenan dan sebagainya. Itu hanya bahasa-bahasa kiasan yang digunakan. Benar Pak Yohanes. Dan untuk mengakhiri rangkaian pertanyaan saya di sini, tampaknya menu Tuhan, cita rasa kuliner ilahi ini sangat berbeda. Mengapa kalau kita perhatikan, pada ayat yang ke-11 pasal yang kedua dalam Imamat menyebutkan bahwa madu atau ragi tidak boleh dipersembahkan dan bumbu dengan garam itu baik. Ya, kita perlu memahami konteksnya dulu ya sini. Ragi dan madu bukanlah masalahnya, bukan di situ. Tidak boleh dipersembahkan, bukan di situ. Nah, seluruh hubungan antara kurban dan kesucian dalam kitab Imamat itu berkaitan langsung dengan gagasan hidup dan mati. Apapun yang mengandung madu atau ragi pasti akan cepat busuk. Inilah mengapa hal ini tidak diperbolehkan. Setelah itu ragi dikaitkan dengan sesuatu yang buruk, negatif, dan berdosa. Tetapi tidak selalu ya, karena Alkitab juga mengatakan bahwa kerajaan Allah harus bertumbuh seperti ragi dalam perjanjian baru. Nah, kaitannya di sini adalah dengan sesuatu yang akan membusuk dan rusak, yang akan hancur dan tidak akan digunakan. Berbeda dengan garam. Ya, garam mencegah terjadinya proses pembusukan, proses kematian dan kehancuran. Jadi garam akhirnya memiliki makna positif seperti garam dalam perjanjian baru yang berkaitan dengan sesuatu yang abadi, yang akan tetap ada dan terus berlanjut. Nah, harus diingat ya nih, gagasan pentingnya adalah garam itu sendiri menjadi penting di kemudian hari dalam perjanjian baru. Nah, ketika umat manusia memasuki abad pertengahan, mereka begitu mengaburkan gagasan tentang garam sehingga mereka bahkan menaburkan garam pada orang-orang untuk mengusir setan. Itu yang keliru. Namun pada dasarnya gagasan yang kita miliki di sini ini bicara mengenai yang namanya kesinambungan, tentang keabadian, sesuatu yang akan bertahan lama. Jadi kita lihat garam itu memiliki kualitas yang seperti ini. Jadi dengan ini kita bisa tahu, memahami konteksnya, kenapa ini boleh, kenapa ini tidak. Karena semuanya itu ada lambang-lambang yang akan menolong kita memahami sesuatunya dengan lebih baik lagi. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes atas semua penjelasannya. Saya rasa pelajaran hari ini membuat semua orang agak lapar. Tapi jangan pergi dulu karena masih ada lagi yang berikut, yaitu bagaimana kita melihat kesimpulan akhir dan pelajaran apa yang dapat diterapkan dalam hidup ini. Saudara, hari ini kita telah mempelajari kitab Imamat, pasal pertama dan yang kedua, dan tema kita adalah di mana ada asap,
Di situ ada persembahan. Nah, dengan kata lain, kita mempelajari dari pasal yang pertama yang kita lihat di sini, termasuk juga pasal yang kedua. Itu kita menemukan apa arti persembahan, apa arti penyembahan. Menyembah Tuhan sudah mengandaikan bahwa Tuhan itu didahulukan, bahwa Dia lebih tinggi dan lebih agung daripada kita. Dan sikap kita terhadapnya itu harus istimewa, nggak boleh main-main. Nah, oleh sebab itu, segala sesuatu yang dibawa dan dipersembahkan kepada Tuhan harus memiliki kualitas terbaik dari apa yang kita miliki. Bukan sekedar yang sisa, nggak boleh. Setelah itu juga ada kesadaran bahwa ada jarak pemisah antara kita dan Tuhan. Dan pemisahnya itu ada karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Bersamaan dengan itu, saudara, kita lihat bahwa manusia adalah manusia yang berdosa, yang terpisah dari Allah. Jadi pengorbanan ini menegaskan bahwa kita perlu dekat dengan Tuhan. Jadi kita harus memperhatikan baik-baik. Apakah Anda merasa telah menyembah Tuhan dengan benar? Bagaimana roh Anda telah hidup? Bagaimana sikap Anda? Persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan. Apakah hidup Anda disucikan ketika Anda datang kepada Tuhan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan saudara yang perlu kita jawab. Jadi jangan lupa ya, penyembahan itu sangat penting. Dan Anda perlu belajar di sini dalam kitab Imamat, betapa seriusnya ketika kita mau dekat kepada Tuhan. Betapa seriusnya hubungan kita dengan Tuhan itu harus dijaga. Karena apa? Di dalam semuanya itu kita melihat, Tuhan hanya mau minta kepada kita sesuatu yang terbaik, yang harus dikorbankan kepada kita. Tuhan sudah berkorban bagi kita, Dia sudah memberikan kepada kita begitu banyak hal-hal yang luar biasa. Dalam konteks bangsa Israel, mereka dibebaskan. Sekarang mereka diminta untuk mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi kemuliaannya. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes. Semoga kita akan bertemu lagi di lain waktu saat kita melanjutkan kitab Perjanjian Lama, yaitu pada kitab Imamat ini. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.